Mari kita lanjutkan diskusi kita ya tentang jenis-jenis lingkungan pengambilan keputusan. Jadi, jika di pertemuan yang lalu sudah kita singgung sedikit dan saya mendapatkan beberapa pertanyaan terkait dengan materi ini. Jadi ada 3 kondisi lah ya. 3 kondisi bagaimana caranya untuk mengambil keputusan. Pertama, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Di layar Anda bisa melihat ya, ada beberapa hal yang saya berikan highlight. Terdapat ketidakpastian yang amat besar. Kondisi di mana peluang hasil keluaran tidak dapat diperkirakan. Tentu teman-teman masih ingat di pertemuan yang lalu kita bicara tentang kondisi alami 1 dan 2. Ada probability atau peluang terjadinya kondisi alami 1 atau 2. Misalnya ya, ada peluang besok hujan atau besok tidak hujan. Nah, ada persentase 50%, 50%. Ada peluang, ada probability. Nah, itu kalau tentang hujan, tentang cuaca besok ada kemungkinan. Nah, namun pada kondisi yang pertama ini, lingkungan yang pertama, tidak ada peluang itu. Tidak ada data terkait dengan peluang. Nah, makanya untuk mengambil keputusan ya, kita bisa berdasarkan pada 3 pendekatan ini, 3 metode, yaitu mencari yang kemungkinan hasil tertinggi. Terus habis itu yang kedua ya, maksimin, itu mencari opsi mana yang kira-kira keuntungannya paling kelemahannya paling rendah. Jadi kemungkinan kerugian yang paling rendah. Karena pesimis tidak mau menanggung adanya kerugian. Kemudian opsi sama rata ya. Saya mau coba ke PPT dulu. Nah, di sini saya tunjukkan jenis lingkungan yang pertama, yaitu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Jika peluang tidak dapat diperkirakan. Makanya kita bisa memilih dengan menggunakan pendekatan misalnya mencari yang maximax, yang optimis, yaitu mencari yang kira-kira keuntungannya terbesar. Memilih alternatif yang keuntungannya paling besar. Kemudian kita juga bisa memilih yang kedua ya, metode maximin, yaitu di sini yaitu kita menghindari kerugian. Pilih alternatif yang kerugiannya paling kecil. Kayak itu. Kalau ini tadi lagi alternatif yang keuntungannya paling besar. Atau kita bisa gunakan ya yang average itu, yang equally likely, yang kira-kira sama rata. Kita bisa hitung, ini menggunakan hitungan ya. Kemudian kita ke contoh. Ya, sekarang kita pergi ke latihan soal ya. Teman-teman, saya minta untuk mengerjakan lebih awal dengan harapan Anda sudah membaca dan mencoba mengerjakan. Kita cocokkan nanti hasilnya bagaimana, itu tujuannya ya. Jadi gini ceritanya, kita samakan persepsi dulu ya. Walaupun bisnis pompa bensin sedang dalam kondisi sulit, mungkin saya besarkan dulu ya. Ya, Susan Helms sedang berpikir untuk membuka usaha pompa bensin sendiri. Masalah yang dihadapi Susan adalah memutuskan seberapa besar usaha pompa bensin yang harus dibangunnya. Tingkat pengembalian tahunan, ini return ya, hasil yang kiranya akan didapatkan bergantung pada ukuran pompa bensinnya dan beberapa faktor pemasaran yang berkaitan dengan industri minyak maupun permintaan bensin. Setelah melakukan analisis, Susan membuat tabel sebagai berikut. Jadi ada alternatif yang bisa Susan ambil yaitu terpilih semua ya. Kecil, bikin stasiun kecil, sedang,
besar, atau sangat besar. Misalnya ya, dalam satu alternatif nih, kalau ukuran stasiunnya kecil, bila kondisi pasarnya baik, dia dapat keuntungan 50.000 dolar. Jika sedang, 20.000, namun jika pasar buruk, dia rugi 10.000. Demikian selanjutnya ya. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian diminta untuk buatlah tabel keputusan. Untuk keputusan ini, seperti diilustrasikan pada tabel 2 sebelumnya. A2. Nanti saya tunjukkan juga. Terus permintaannya, apa keputusan maximax? Keputusan maximin. Keputusan sama rata. Yang E nanti ya. Sekarang kita lihat tabel A2 tuh mana sih? Oke, kita lihat tabel A2. Ada ini loh teman-teman, ada nih tabel A2. Ada tulisannya di sini. Maksimal, minimal, and average. Nah, Anda kalau soalnya mudah ini tentu udah bisa ngambil ya. Oh, ini. Tapi saya mau tunjukkan lagi. Nah, saya mau tunjukkan di bagian sini. Besar kan? Oke, besar kan? Yes. Jadi ini tadi sudah saya salin. Semoga betul ya saya menyalinnya ya. 50, 80, 100, 300. Kalau kondisi sedang ada 20, 30, 30, 25. Kemudian kondisi pasar yang buruk min 10, 20, 40, 160. Yes. Nah, kita masukkan tadi di contoh ada kolom maksimal, minimal, rata-rata. Teman-teman dilihat ya. Jadi kalau kita maksimal berarti ini bacanya gini ya, per alternatif. Per alternatif dulu. Alternatif ini. Nah, ini adalah termasuk pengambilan keputusan. Saya tunjukkan lagi PPT-nya ya. Nah, ini. Nah, ini adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Karena ya ini digunakan ya jika peluang tidak dapat diperkirakan. Nah, tidak ada peluang. Ini peluangnya terjadi kondisi pasar baik, sedang buruk itu tidak ada probability-nya, nggak ada peluangnya berapa persen kayak gitu. Nah, that's why kita akan gunakan dengan 3 metode ini, pendekatan ini. Maximax, ya, minimax atau sama rata. Yuk, satu-satu. Maksimal, ini kalau maksimal kita mencari yang terbesar, hasil terbesar dari suatu alternatif. Karena itu kalau di Excel kita buat pakai rumus max ya, dari B3 sampai D3. Catatan per alternatif. Demikian juga untuk alternatif stasiun sedang. Nah, yang maksimal dari antara ketiga ini mana? Muncul angka 80.000. Besar, ya, untuk stasiun besar maksimalnya ketika kondisi pasar baik tentunya ya, semuanya ketika kondisi pasar baik menghasilkan angka maksimal. Ini kalau orangnya yang optimistik gitu ya. Saya ini optimis ini, kayaknya pasar optimis kok kayaknya ya. Saya optimis pasar akan baik. Mengingat saat ini lebih banyak orang yang menggunakan kendaraan dan pasti membutuhkan bahan baku. Seperti itu. Jadi orang yang optimis dia mencari nilai maksimal. Ketika seorang manajer optimistik tadi, tentu dia akan mengambil alternatif membangun stasiun sangat besar dengan pertimbangan keuntungannya nanti proyeksi keuntungannya lebih besar dari antara semua alternatif. Loh Bu, itu kalau optimistik, kalau enggak, kalau pesimistik. Nah, ini ada di bagian kedua. Kita mau melihat sih, mana sih opsi yang kira-kira kalau diambil ruginya berapa? Dalam kondisi terburuk ruginya berapa? Makanya kita buat min. Nah, pakai rumus min dari B3 sampai D3. Jika saya pilih alternatif kecil, kira-kira dalam kondisi terburuk saya ruginya berapa? Kalau ukuran stasiun sedang, kira-kira kalau sampai rugi itu rugi berapa sih? Ya gitu.
Makanya kita dapatkan data ini. Dan pendekatan kedua adalah maximin. Bukan mencari nilai terkecil ya, nilai kecil dari atas, tidak. Tapi kita ingin mencari kalau sampai rugi, yang ruginya nggak gede-gede amat gitulah, rugi-rugi dikit gitu. Makanya rumusnya, kalau saya kasih rumus yang bawah nih ya, keputusan yang di sini masih pakai rumus max. Max si min. Saya ingin memaksimalkan jumlah kerugian. Nah, kalau memaksimalkan kerugian yang ada, saya mau ruginya nggak gede-gede amat gitulah ya, gampangannya teman-teman ya. Kalau max ini kan gampang ya, cari yang terbesar. Tapi kalau maximin ini mencari kerugian yang paling minim. Kalau kita ini ya, kalau rumus ini kita masukkan rumus min, munculnya ini. Munculnya negatif 160. Anda ya, Anda itu kalau usaha mau kira-kira harus milih ini, harus milih. Mau rugi 10.000 apa rugi 160.000? Logikanya kan gitu. Tentu kita milih kalau ya kalau harus rugi ya ruginya yang dikit-dikit amat lah. Jangan rugi gede-gede. Tuh ya. Jadi maksimin ini mohon diperhatikan. Terakhir, sama rata. Nah, ini yang lebih tengah-tengah ya, moderate. Kalau ini tadi orangnya optimistik, yang ini orang pesimistik, ini yang masih moderate. Terlihat dari caranya mengevaluasi ya, mencari rata-rata dari setiap kondisi alami, suatu alternatif. Saya gunakan rumus average di sini. Yes, sudah di rata-rata per alternatif. Nah, sekarang kita cari yang rata-rata terbesar dong, gitu. Yang terbesar dari semuanya ternyata menunjukkan angka 55.000 dalam alternatif membangun stasiun ukuran sangat besar. Jadi itu tadi jawabannya ya. Semoga nggak membingungkan teman-teman lagi. Alright, itu tadi soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke materi dulu mungkin ya. Kita lanjut ke materi. Kan sudah. Nah, sekarang ini tadi masih di jenis lingkungan tuh loh teman-teman. Yes, jenis lingkungan pengambilan keputusan. Nah, nomor 1 beres. Kita tadi sudah diskusikan ya, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian karena peluangnya tidak diketahui. Nah, nggak ada peluang, ini terjadinya peluang pasar besar kondisi pasar yang menguntungkan itu 50%. Kondisi pasar tidak menguntungkan 50%. Tidak ada semacam itu dalam lingkungan nomor 1. Tapi kalau di nomor 2 ini sudah muncul pengambilan keputusan beresiko, adanya peluang. Yuk kita lihat. Nah, di sini. Pengambilan keputusan yang mengandung risiko bergantung pada probabilitas. Nah, di sini sudah muncul peluang. Nah, kita bisa menghitung dengan menggunakan nilai harapan moneter or expected monetary value, EMV. Kalau kita review lagi materi ini ya, rumusnya asalnya dari hasil kondisi alami 1 kalikan kemungkinan terjadi kondisi alami 1 ditambah hasil kondisi alami 2 kalikan kemungkinan terjadi kondisi alami 2. Ya, pengambilan keputusan beresiko. Sekarang kita ke poin kedua ini. Adanya probabilitas kondisi alami. Kita akan menghitung dengan EMV. Bagaimana itu? Kita ke hitungan. Ya, jika tadi kita sudah melihat keputusan maximax, minimax, sama rata. Sekarang kita ingin menghitung EMV tertingginya. Nah, saya langsung tunjukkan dengan menggunakan Excel sebagai berikut. Diketahui bahwa di soal tadi ya, asumsikan setiap keluarannya sama rata, kemudian cari IMV tertinggi. Nah, ini kalau teman-teman jeli, pasti melihat ada muncul satu sel probability di sini. Adanya peluang
Nah, sesuai soal tadi bahwa asumsikan setiap keluarannya sama. Sehingga ya, kita tinggal peluang itu dalam seluruh kondisi totalnya 1. Jadi peluangnya ya entah ada berapa kondisi, pokoknya totalnya 1. Nah, sedangkan ini ada 3 ya, berarti gampangnya gini, sama dengan 1 bagi 3. Nah, koma-komanya biar, karena kita pakai Excel bisa kita biarkan. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau peluangnya kita jumlahkan kan total 1 tuh. Yes, seperti ini. Alat bantu saja ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung IMV. Tadi diberitahukan di buku bahwa caranya ya, IMV itu per alternatif. Nah, jadi kita lihat caranya hasil kondisi alami 1 dikalikan kemungkinan kondisi alami 1 ditambah hasil kondisi alami 2 kalikan kemungkinan terjadinya kondisi alami 2. Yuk. Ya, jadi tadi hasil kondisi alami 1 dikalikan peluang kondisi alami 1. Kayak gitu. Jadi ini nanti kalikan ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini. Nah, kalau rumusnya kan gini kan. Ini kali ini. Terus ditambah ini kali ini. Tambah yang kecil ini kalikan buruk. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah IMV-nya. Tapi kalau kayak gitu terus, teman-teman kan lama ya. Ini ada di Excel itu ada yang namanya rumus sum product. Nah, return the sum of the product of corresponding range or arrays. Nah, coba contoh ya. Nah, sum product, kemudian saya pilih dulu si probability-nya, saya kasih kunci. Nah, ini yang Excel dulu masih ingat nggak? Nah, salah, belum kurung tutup. Nah, setelah dipilih probability, kemudian titik koma, nah, kita pilih yang mau kita kalikan tuh mana sih? Nah, saya mau ngalikan yang ini. Di kurung tutup, ya muncul hasilnya langsung 30.000. Nah, kayak gitu. Waktu ditarik ke bawah, nah, lihat ya, yang terpilih loh, yang kuncian masih tetap, yang bagian bawah turun. Yang di sini juga yang kuncian tetap. Kira-kira benar nggak sih? Coba kita tarik ke atas ya, yang tadi manual tadi. Betul hasilnya. Ya, kayak gitu ya. Itu namanya IMV. Jadi, IMV untuk alternatif kecil itu 20.000. IMV, expected monetary value, nilai yang kita harapkan tadi berapa? Kalau stasiun sedang 30.000. Sama dengan stasiun besar. Kalau stasiun sangat besar, IMV-nya 55. Nah, di sini mana yang terpilih? Kalau kita menggunakan rumus IMV, kita akan mencari nilai terbesarnya dari antara keempat alternatif tersebut. Jadi, kalau kita menggunakan IMV ya, dirasa ini ya, stasiun sangat besar adalah yang paling baik untuk diambil oleh Susan. Seperti itu. Kalau minimum ya seperti biasa ya, minimum itu pakai rumus min. Kalau maksimum pakai rumus max. Kita mau bandingkan. Nah, kemudian untuk pengambilan hasil ini, ya kita tetap mencari mana sih yang paling besar di antara ketiganya. Kalau ini, yang ini ya nampaknya ya. Kemudian kalau yang maksimum adalah ini. Well, ini loh Bu, mirip dengan yang atas tadi ya, yang sebelumnya ya. Jadi sebenarnya IMV adalah model sama rata, Bu. Nah, teman-teman, belum tentu tidak sama dengan IMV, tidak sama dengan sama rata. Mengapa demikian? Loh Bu, hasilnya sama persis. Karena kita kan tergantung probability. Kebetulan saja untuk soal ini, probability-nya diasumsikan sama rata. Ini kan tadi nggak ada probabilitanya ya.
nggak ada peluangnya. Akhirnya kita average biasa. Munculnya sama kalau di average. Tapi nanti di soal lain tuh ada yang probability-nya kayak gini teman-teman. Ini 0,6, ini 0,3, terus habis itu ini 0,1. Nah, kalau dijumlah 0,1. Yes. Nah, peluangnya kalau dijumlah tetap 1 ya. Nah, angkanya akan berbeda, teman-teman. Nah, angkanya berbeda nampaknya ini ya, peluangnya masih kalau IMV loh Bu, hasilnya sama. IMV-nya tetap di sangat besar. Kebetulan karena peluangnya lebih besar. Bagaimana jika peluang ini yang paling kecil? Nah, ini hasilnya berbeda teman-teman ya. Jadi bukan ini lagi. Hasilnya adalah yang terbesar ya, 15.000 ada di sini. Seperti itu. Jadi itu ya yang menunjukkan bedanya antara IMV dan juga metode sama rata. So, soal nomor 2 saya rasa beres ya. Soal ya. Di soal nomor 2 saya rasa beres, tapi belum Bu, pohon keputusan. Oke, sekarang saya mau tunjukkan menggunakan pohon keputusan. Alright, jadi kita akan mencoba mengerjakan soal A2 yang poin E, di mana soalnya kita diminta untuk membuat pohon keputusan. Asumsikan jika setiap keluarannya sama rata, kemudian cari IMV tertinggi. Jadi saya tadi sudah memberikan tutorial bagaimana instalasi triplan di sini. Ya, bagi Anda yang belum ada, silahkan pergi ke description box, kemudian ikuti ya video yang part 1, yaitu tutorial instalasi triplan untuk Excel. Jika sudah, boleh kembali lagi ke video ini dan akan kita kerjakan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah buka satu Excel, kemudian klik New. Untuk kasus Susan kali ini, dia dihadapkan pada 4 alternatif, sehingga kita pilih dengan 4 branches. Cabang ya, ada 4 cabang. Dan ingat di sini harus kotak ya, karena adalah alternatif. Susan bisa memilih satu di antara 4 decision yang mungkin. Nah, ada alternatif ukuran stasiun apa? Pertama, kecil. Kemudian 2 adalah sedang. Ketiga adalah besar. 4 sangat besar. Seperti ini. Nah, ini belum selesai ya teman-teman ya. Kalau si Susan tadi membangun ukuran stasiun kecil, jika kondisi pasar baik, nanti untung berapa? Jika sedang untung berapa? Jika buruk, dia rugi berapa? Nah, kita akan masukkan di sini ya. Kalau di sini sudah bukan decision lagi, udah nggak kotak lagi. Karena Susan kan tidak bisa memilih. Oh, saya mau memilih pasar itu semuanya kondisinya baik. Ya, nggak bisa juga ya, karena ini termasuk kondisi alami di mana pengambil keputusan tersebut tidak memiliki kendali. Nah, caranya sekarang kalau kita mau memasukkan kondisi alami, kita akan klik di poin ini ya, change to event. Tinggal kita pilih kondisi alaminya ada berapa ya setiap alternatif tadi. Ada 3. Nah, untuk event 1 yaitu ketika kondisi pasarnya baik. Kedua, ketika kondisi pasarnya sedang. Dan ketiga, ketika kondisi pasarnya buruk. Jangan heran dengan apa yang muncul ini, tiba-tiba muncul 0,33. Karena ya kondisi alaminya ada 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Peluang terjadinya berapa? Kalau menurut soal, asumsikan setiap keluarannya sama rata. Dan bawaannya si triplan ini, maka peluang itu dibagi rata antara 3 kondisi alami. Nanti kalau misalnya soalnya ditentukan, yang baik adalah 0,4. Silahkan diketik manual saja di sini. Oke, tinggal di replace. Sampai sini belum selesai ya, kita akan masukkan angkanya.
Kalau ukuran stasiun kecil, kondisi pasar baik, kecil. Baik, kita akan dapat keuntungan sebesar 50.000. Oke, pastikan memasukkan angkanya tepat ya. Kalau saya biasanya suka klik gini supaya kita tahu. Untuk kondisi pasar sedang, yaitu 20.000. Dan buruk negatif 10.000. Oke, kita bisa lakukan itu terus ya. Jadi, kita bisa ketahui ya dari satu alternatif ini, kira-kira ya, expected monetary value, EMV dari pembangunan stasiun kecil ini, ya, kira-kira si Susan akan mendapatkan penghasilan sebesar 20.000. EMV-nya 20.000. Namun, tidak selesai sampai situ ya. Kan kita masih mau membandingkan antara stasiun sedang, besar, dan sangat besar. Kita akan melakukan hal yang sama, bisa dengan cara klik triplan, kemudian change to event dengan berapa cabang. Atau kita bisa kopikan yang di atas. Caranya, kita nggak bisa ya ngeklik ini nggak bisa. Karena kalau kita klik nggak muncul. Nih, menu kopinya abu-abu. Tidak bisa tercopy. Karena di ini ya, name box ini muncul yang terpilih adalah si oval 24. So, kalau kita mau mengcopy mulai dari satu kondisi alami sampai ke kanan, kita pilih selnya, kotaknya. Jadi, bawa aja ke bagian yang kosong, kemudian pakai panahnya keyboard, mengarah ke lokasinya si kondisi alami, si noktah, si lingkaran itu berada. Kemudian jika sudah, kita klik copy subtree. Dan diletakkan di mana? Paste. Kita copy lagi, kita paste di bagian bawah. Nggak terlalu cepat ya teman-teman ya kan? Ini bisa diikuti ya. Nah, di sini kita mau paste lagi. Loh Bu, nggak bisa. Kok nggak ada? Diulangi lagi. Kayak gini, di copy. Kemudian di sini di paste. Jadi nggak usah ini dulu teman-teman. Nggak usah panik dulu. Dicoba dulu satu-satu. Yang ukuran stasiun kecil tadi sudah. Sekarang yang stasiun sedang. Sudah ada formatnya ya. Kita tinggal isi angkanya di sini. Kalau ukuran stasiun sedang, kondisi pasar baik, untungnya 80.000. Loh Bu, dari mana itu? Coba dilihat soalnya, oke? Di soal halaman MK22. Sekarang kita ke ukuran stasiun sedang untuk kondisi pasar sedang, yaitu 30.000. Untuk yang buruk, kalau pasarnya buruk, kita rugi 20.000. Dengan ini kita tahu ya, EMV untuk membangun stasiun sedang adalah 30.000. Jadi kalau kita bandingkan rasanya antara dua ya, antara yang kecil dan sedang ini tadi, kayaknya pilihan sedang yang lebih baik. Tapi apakah benar begitu? Coba kita lihat di opsi selanjutnya ya. Saya akan cepat, teman-teman juga segera diisi ya. Seperti itu. Nah, saya kopikan lagi untuk sangat besar, untuk kondisi pasar baik, yaitu untungnya 300.000. Kemudian sedang 25, dan buruk rugi 160.000. Tunggu, saya salah memasukkan angka nih nampaknya. Nah, ini harusnya 25.000 ya. Ya, di sini 160.000. Oke, kita cuma masukkan angka saja dan muncul EMV-nya. Nah, dengan cara ini kita mengetahui ya bahwa setelah membandingkan keempat alternatif tersebut, EMV terbesar terdapat pada opsi membangun stasiun dengan ukuran sangat besar. Dan kita akan menghasilkan EMV sebesar 55.000.
Jadi, kita tadi sudah melihat bagaimana caranya menghitung ketika pengambilan keputusan beresiko, yaitu ketika adanya peluang terjadinya suatu. Saya ulangi ya, kalau yang atas ini peluangnya tidak tentu, ya tidak dapat kita perkirakan. Jadi pakai metode saya optimis. Kalau optimis berarti maximax. Saya pesimis. Kita pakai maximin atau moderate menggunakan sama rata. Tapi yang barusan ini tadi ya, pengambilan keputusan beresiko, ya ini kita gunakan EMV, expected monetary value. Tadi kita menggunakan pohon keputusan ya. Jadi kalau saya bisa katakan yang ada peluang terjadinya kondisi alami 1, 2. Nah, tapi kalau di soal, wah saya mau tunjukkan lagi nih. Soal lagi ya. Kalau di soal tadi, teman-teman dilihat di sini. Nah, si Susan tadi melakukan analisis dengan hati-hati. Angka yang dihasilkan di sini 50.000, 20.000, negatif 10.000, itu pun nggak pasti. Susan pun nggak bisa dia melakukan penelitiannya sendiri. Dia tidak bisa memastikan bahwa data ini benar apa enggak. Kayak gitu. Jadi, ketika di lingkungan kedua, jenis lingkungan kedua, pengambilan keputusan yang beresiko, ada probabilitas. Nah, udah muncul probabilitas terjadinya kondisi alami. Kita akan menghitung dengan IMV. Namun, angka yang ditampilkan ya, angka-angka yang ditampilkan itu belum ada yang menjamin betul. Berbeda dengan jenis lingkungan yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Artinya, informasi sempurna telah didapatkan. Bukan berarti Susan jadi tahu, kalau saya bangun alternatif stasiun kecil, pasti kondisi pasarnya baik. Bukan itu ya, karena kalau kondisi pasarnya kita nggak tahu. Tapi yang diketahui Susan adalah, misalnya ya, ketika saya bangun ukuran stasiun kecil, ketika misalnya pasarnya baik, saya benar-benar akan mendapat 50.000. Data ini tepat. Nah, jadi kalau misalnya pasarnya sedang, benar-benar saya dapat 20.000. Bedanya, itu tadi kalau yang ini, kalau keadaan pasti, pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Datanya, informasi yang sempurna itu didapatkan. Ini, angka ini sempurna, betul, dijamin. Sedangkan kalau kita tadi kondisinya masih beresiko seperti ini, nah, karena si Susan tadi hanya menghitung sendiri, angka ini pun masih bisa naik atau turun. Tidak yakin betul angkanya. Jadi itu ya perbedaan dari ketiga jenis lingkungan pengambilan keputusan ini. Nah, kembali lagi ke poin ketiga yang jenis lingkungan ketiga, informasinya betul, angkanya betul. Meskipun masih terdapat peluang-peluang ya, meskipun masih ada peluang terjadinya kondisi alami. Misalnya pasar, langsung saya sebutkan aja, pasar baik, sedang, atau buruk. Namun setidaknya ini tuh bisa berguna untuk menetapkan batasan berapa sih yang pantas bagi kita untuk membayar data. Jadi ada kita ditawari oleh pihak ketiga yang menjanjikan memberikan informasi. Ini adalah data riset yang paling tepat, yang dijamin benar berdasarkan survei-survei yang telah diadakan. Jadi angka nominal keuntungan kerugian dijamin tepat. Nah, tapi teman-teman juga tahu ya, masih ada peluang terjadinya kondisi alami yang baik, buruk, atau sedang. Nah, setidaknya cara ini kita bisa mengetahui
berapa sih kira-kira biaya yang pantas kita bayarkan untuk mendapatkan informasi tersebut. Seperti yang sudah saya katakan, nah ini datanya didapatkan dari mana? Ada orang pihak ketiga yang menawarkan. Tentu kita harus membayarnya ya. Nah, ada orang yang menawarkan harganya sebesar 65.000. Benerankah ini worth it nggak kalau saya bayar 65.000 ke pihak ketiga untuk kasus saya ini? Itulah yang akan kita lakukan. Nah, untuk membantu perhitungan ya. Oh, kita bahas rumusnya dulu coba ya. Nah, kita ke rumusnya dulu coba. Rumus saya tunjukkan dulu. Nah, di sini halaman MK 9. Ya, kita akan menghitung kalau jenis lingkungan yang ketiga, kita akan hitung yang namanya EVPI. Expected Value of Perfect Information. Nah, caranya didapatkan dari nilai harapan dengan ya, ini harusnya dengan guys. Nah, ini harusnya dengan saya ganti dulu coba. Nah, terus saya kasih notes itu gimana caranya ya? Nah, pokoknya ini dengan lah ya, nilai harapan dengan informasi sempurna dikurangi IMV maksimal. Nah, nilai harapan dengan informasi sempurna itu, caranya ada di sini. Oke, yuk kita kerjakan, kita cek soalnya, dan kita coba kerjakan sama-sama. Clay Weiberg, seorang penjual minuman ringan, membuat tabel nilai kondisional bagi beragam alternatif berkaitan dengan keputusan menyimpan persediaan dan kondisi alami ukuran keramaian. Jadi ada 3 alternatif yang dihadapi oleh si Clay ini. Kondisi alami, ada kondisi permintaan besar, rata-rata, atau kecil. Sekarang, probabilitas yang berkaitan dengan kondisi alami adalah 0,3 untuk permintaan besar. Saya mau tuliskan di sini, saya kasih text box aja ya. Nah, di sini saya kasih 0,3. Nah, peluangnya 0,3 untuk permintaan besar. Kemudian untuk permintaan rata-rata itu 0,5. Nih, atas rata-rata 0,5. Kemudian untuk permintaan kecil itu adalah 0,2. Nah, kayak gini ceritanya. Sekarang kalau tadi kan peluangnya sama rata ya, ini peluangnya sudah beda-beda. Kita diminta tentukan alternatif yang memberikan IMV tertinggi bagi Clay. Kemudian kita diminta menghitung EVPI. Mari kita kerjakan. Baik, jangan lupa teman-teman untuk menulis peluangnya ya. Dan kita akan pindahkan tabel ini ke Excel kita. Jadi saya punya di Excel kali ini, sudah saya pindahkan. Ini tadi sudah saya hitung sebelumnya. Namun tentu teman-teman ingin sejak awal mengerjakan bersama gitu kan? Oke, jadi saya mau kopikan dulu ke dokumen lain. Ya, di sini. Ya, ini soal yang tadi ya. Sekarang diminta untuk menghitung alternatif yang memberikan IMV tertinggi bagi Clay Weiberg. Jadi IMV untuk ya. Jadi ada IMV untuk alternatif persediaan banyak. Kalau rumusnya itu, ini saya kasih tambang sama dengan
Caranya ya, kalau hitungan matematika teman-teman bisa catat ya di kertasnya masing-masing, yaitu peluang atau ini ya, hasil dulu juga nggak apa-apa, sama aja sih. Nah, di peluang dikalikan hasil dari kondisi alami 1 ya. Ya, kayak gini. Jadi ini dipasangkan dengan ini, kemudian ditambah ini kali rata-rata. Seperti itu. Seterusnya, saya kalau mau menuliskan itu seperti ini. Sekarang, peluang terjadinya kondisi alami 2 ya dikalikan dengan hasil dari kondisi alami 2. Ditambah peluang dari terjadinya kondisi alami ketiga dikalikan dengan hasilnya ya, negatif 2000. Nah, logikanya kalau hitungan matematikanya seperti ini teman-teman ya. Yes. Ada angka muncul seperti ini. 0,3 kali 22.000, kemudian 0,5 kali 12.000, betul ya? Kemudian 0,2 kali negatif 2.000. Nah, keuntungannya berapa? Teman-teman bisa dihitung ya dengan kalkulator atau kita bisa gunakan rumus. Untuk Excel, perhatikan, kita bisa melakukan perkalian dari suatu range dengan range yang lain. Caranya, Anda bisa melakukan manual ya, seperti ini, kali ini, ditambah ini, kali ini, gitu kan tadi, ditambah ini, kali ini. Ya, kita mendapatkan angka sebesar 12.200. Ini adalah IMV untuk persediaan banyak. Sekarang kita hitung untuk yang kedua. Saya nggak mau ngetik. Nah, teman-teman, saya edit aja di sini ya. Paham kan tapi maksudnya ya? Kalau peluangnya kan sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Nah, jadi caranya kita lakukan lagi perhitungannya ya. 0,3 kali 14.000 ditambah 0,5 kali 10.000 ditambah 0,2 kali 6.000. Nah, kalau tadi kita lakukan perhitungan yang satu-satu. Sekarang kita pakai yang namanya rumus sum product. Yaitu kita bisa mengalihkan ya dalam range tertentu, array tertentu. Jadi yang mau saya kalikan adalah peluang, kemudian kita kalikan dengan persediaan. Lihat petunjuk di Excel. Di sini kalau kita mau mengalihkan pakai lambangnya titik koma atau komputer Anda pakai koma. Silahkan diikuti sesuai petunjuk. Ya, saya pakai titik koma. Sesuai petunjuknya Excel masing-masing ya. Bukan pakai tanda bintang lagi loh ya. Oke. Itu tadi kalau ini IMV untuk alternatif persediaan, oh bukan persediaan banyak, persediaan rata-rata sedang. Nih, biar rata. Gitu kan. Nah, sekarang bagaimana IMV untuk persediaan yang sedikit? Kalau persediaannya sedikit bagaimana ya? 0,3 peluangnya kali, di sini harusnya jadinya 9.000. Kemudian untuk rata-rata 8.000. Untuk yang satunya 4.000. Ops. Harusnya 4.000. Oke. Nah, kalau rumus matematikanya begini. Sekarang kita hitung pakai sum product lagi. Oh, bukan sum. Sum product. Ya, peluangnya kita kalikan dengan array untuk persediaan sedikit. Kemudian tutup. Nah, untuk IMV maksimal, kalau tadi soalnya hanya IMV, EMV ya teman-teman ya. Ternyata Clay seharusnya membuat persediaan banyak. Karena ya resultnya, returnnya menunjukkan angka demikian. 12.200. Namun soal tidak berhenti di situ, karena kita diminta untuk menghitung EVPI-nya.
EVPI, ayo kembali lagi, lihat di halaman teman-teman ya, lihat di halaman MK9. Kalau EVPI itu butuh pertama nilai harapan dengan informasi sempurna dikurangi IMV maksimal. Jadi, kalau saya mau tuliskan di sini ya, EVPI itu sama dengan, nah harus ada yang pertama nilai harapan dengan informasi sempurna, yaitu ya kalau rumusnya kan begini nih, nah, dikurangi dengan IMV maksimal. Nah, dikurangi IMV maksimal. IMV maksimal ini kan kita sudah tahu ya, ini sama dengan angka ini. Kemudian ya, EVPI-nya ini masih berapa? Belum kita ketahui. Yuk kita cari tahu dulu. Di sini EVPI itu berapa? Nah, EVPI adalah didapatkan dari hasil Oke, supaya bisa ditulis ya. Hasil terbaik dari kondisi alami 1, kemudian dikalikan dengan kemungkinan kondisi alami 1 ditambah hasil terbaik kondisi alami 2 ya. Dikalikan dengan kemungkinan kondisi alami 2 ditambah dan seterusnya ya, tergantung berapa kondisi alaminya. Oke. Kemudian, nah, sekarang kita mau hitung EVPI-nya berarti berapa ya? Kita coba hitung. Kalau di sini ya berarti kan sama dengan ya hasil terbaik dari kondisi alami 1 terbaik adalah 22.000. Kemudian kita kalikan dengan peluangnya yaitu 0,3. Ya, ditambah hasil terbaik kondisi alami 2, ini 12.000 ya. Dikalikan dengan peluangnya 0,5. Kemudian ditambah dengan hasil terbaik kondisi alami ketiga yaitu 6.000. 6.000 kalikan dengan peluangnya ya 0,2. Teman-teman perhatikan kalau main di Excel ini, kalau angka tuh nggak boleh pakai titik ya. Walaupun di sini ada titiknya, sebenarnya saya ketiknya langsung bablas kayak gitu. Karena titiknya kita ambil dari sini. Ini saya ketik manual supaya teman-teman paham aja gitu ya. Nah, sekarang saya mau hitung. Caranya kan ini ya kalikan. Kalau ini harus manual nih, satu-satu. Ditambah ini kalikan yang terbaik. Nah, 12.000 ditambah yang terbaik adalah ini. Ya, seperti itu. Kita dapatkan 13.000. So, EVPI adalah 13.000. Jadi, EVWPI 13.000. Jadi, untuk mencari EVPI-nya berapa? Ya, gampang ya teman-teman ya. Tinggal ini dikurangi ini. Jadi, sama dengan ini, ya EVWPI dikurangi IMV maksimum. Kita dapatkan 1.600.